Di balik kerimbunan hutan tropis Sumatera yang lembab, tersembunyi sebuah keajaiban botani yang sukses membuat ilmuwan dunia geleng-geleng kepala karena ukurannya yang tidak masuk akal. Tanaman ini adalah definisi nyata dari frasa kecantikan yang mematikan, karena di balik kemegahan bentuknya yang menjulang tinggi seperti menara, ia menyimpan senjata rahasia berupa aroma busuk yang menusuk hidung. Dunia mengenalnya sebagai Titan Arum atau bunga bangkai, sebuah nama yang langsung bikin merinding sekaligus penasaran siapapun yang mendengarnya. Ini bukan sekadar bunga pajangan, tapi sebuah mahakarya evolusi yang mengajarkan kita bahwa untuk bertahan hidup, terkadang kita harus berani tampil beda dan sedikit nakal. Mari kita luruskan satu fakta penting yang sering bikin orang Indonesia sendiri salah paham sampai hari ini, yaitu menyamakan bunga bangkai, Amorphophalus titanum, dengan Rafflesia arnoldii. Padahal, kedua tanaman ini ibarat langit dan bumi, berbeda total dari segi bentuk, cara hidup, hingga silsilah keluarganya. Bunga bangkai alias Titan Arum memiliki bentuk yang menjulang tinggi ke atas seperti tongkat raksasa dengan kelopak yang mekar seperti corong terbalik. Sedangkan Rafflesia itu tumbuh melebar di atas tanah, tidak punya batang, tidak punya daun, dan bentuknya bulat merah berbintik putih. Perbedaan paling mendasar terletak pada cara mereka hidup dan mencari makan di hutan belantara. Bunga bangkai tumbuh dari umbi raksasa yang tertanam di dalam tanah, mirip seperti tanaman swag atau talas-talasan yang biasa kita makan, jadi dia tanaman mandiri yang bisa fotosintesis saat fase daun. Sebaliknya, Rafflesia adalah parasit murni yang menempel pada inang tanaman merambat tetrastigma. Dia tidak punya akar sendiri dan hidup dengan cara mencuri nutrisi dari inangnya. Jadi kalau Anda melihat ada bunga raksasa yang punya batang tinggi dan daun, itu pasti bunga bangkai, bukan Rafflesia. Nama lokal swag raksasa sebenarnya lebih tepat secara ilmiah, karena tanaman ini memang satu keluarga dengan talas-talasan atau famili Araceae. Kalau Anda perhatikan struktur bunganya, dia punya tongkol di tengah yang disebut spadis dan seludang pelindung yang disebut spathe. Persis seperti bunga keladi hias di teras rumah tapi versi monster. Julukan bunga bangkai melekat semata-mata karena bau busuk yang dihasilkannya, sebuah sifat yang kebetulan juga dimiliki oleh Rafflesia, sehingga orang awam sering tertukar menyebutnya. Kesalahpahaman ini sering terjadi di buku-buku pelajaran sekolah zaman dulu atau poster wisata yang gambarnya Rafflesia tapi tulisannya bunga bangkai. Padahal, mengenali identitas asli mereka adalah langkah awal untuk menghargai kekayaan hayati kita yang luar biasa unik ini. Bunga bangkai adalah pemegang rekor bunga majemuk terbesar di dunia. Sedangkan Rafflesia adalah bunga tunggal terbesar di dunia, jadi keduanya sama-sama juara di kelasnya masing-masing. Mengenal perbedaan ini sangat penting agar kita tidak malu saat menjelaskan kepada turis asing yang justru kadang lebih paham botani daripada kita. Bunga bangkai memiliki siklus hidup yang lebih kompleks dan dramatis dengan fase vegetatif dan generatif yang bergantian. Sementara Rafflesia muncul tiba-tiba dari akar liana tanpa peringatan, bunga bangkai memberikan tanda-tanda kemunculan yang bisa diamati meski butuh kesabaran ekstra tinggi. Pernahkah Anda membayangkan kenapa ada bunga yang memilih bau bangkai tikus busuk daripada wangi mawar yang semerbak? Ternyata, aroma busuk yang bikin kita mau muntah itu adalah strategi marketing jenius dari si bunga bangkai untuk menarik perhatian serangga penyerbuk spesifik. Di habitat aslinya yang gelap dan rimbun, persaingan untuk mendapatkan perhatian serangga sangatlah ketat, jadi dia harus punya ciri khas yang ekstrim. Target pasar dari aroma busuk ini bukanlah lebah madu atau kupu-kupu cantik, melainkan lalat daging dan kumbang bangkai yang memang hobi mencari sumber protein busuk. Bagi serangga-serangga ini, aroma senyawa dimetil trisulfida dan dimetil disulfida yang dikeluarkan bunga ini ibarat parfum mahal yang tak tertahankan. Mereka akan datang berbondong-bondong, masuk ke dalam corong bunga, dan tanpa sadar membantu proses penyerbukan yang krusial bagi kelangsungan spesies ini.
Yang lebih gokil lagi, bunga bangkai memiliki kemampuan termogenesis, yaitu kemampuan untuk memanaskan dirinya sendiri hingga suhu tubuh manusia. Saat mekar sempurna, suhu di bagian tongkolnya bisa naik drastis, menyebabkan senyawa bau itu menguap lebih cepat dan menyebar lebih jauh terbawa angin hutan. Asap tipis kadang terlihat mengepul dari ujung tongkolnya di malam yang dingin, menciptakan suasana horor tapi sekaligus menakjubkan secara ilmiah. Puncak aroma busuk ini biasanya terjadi pada sore hingga malam hari saat bunga baru saja mekar sempurna untuk pertama kalinya. Ini adalah jam-jam sibuk bagi kumbang dan lalat yang aktif mencari makan, sehingga timing pelepasan bau ini benar-benar diperhitungkan dengan presisi biologi yang matang. Jika Anda datang melihatnya di pagi hari setelah malam pertama mekar, baunya mungkin sudah berkurang drastis karena tugas utamanya menarik serangga sudah selesai. Bau ini begitu kuat hingga bisa tercium dari radius ratusan meter, membuat hewan-hewan lain mungkin menjauh karena mengira ada bangkai predator. Strategi tipu muslihat ini membuktikan bahwa di alam liar, definisi menarik itu relatif, apa yang menjijikkan bagi manusia adalah surga bagi lala. Tanpa bau busuk ini, bunga bangkai mungkin sudah punah sejak lama karena gagal memproduksi biji untuk regenerasi. Hidup sebagai bunga bangkai itu butuh kesabaran tingkat dewa karena siklus hidupnya sangat lambat dan penuh dengan fase menunggu alias dormansi. Tanaman ini memiliki dua fase kehidupan yang sangat berbeda, yaitu fase vegetatif, berdaun, dan fase generatif, berbunga, yang dipisahkan oleh masa tidur panjang. Sebagian besar waktu hidupnya justru dihabiskan dalam bentuk pohon yang mirip pohon pepaya, lengkap dengan batang semu yang bercorak belang-belang hijau putih. Fase vegetatif ini tugasnya cuma satu, yaitu fotosintesis gila-gilaan untuk mengumpulkan makanan sebanyak mungkin yang kemudian disimpan di dalam umbi bawah tanah. Fase ini bisa berlangsung selama 1 hingga 2 tahun, di mana tanaman akan tumbuh tinggi, membuka daun lebarnya, lalu kemudian layu dan mati begitu saja. Setelah daunnya mati, tanaman ini seolah-olah hilang ditelan bumi, padahal dia sedang tidur alias dorman di dalam tanah sambil menghitung cadangan energinya. Jika cadangan energi di umbinya belum cukup, dia akan bangun lagi sebagai pohon daun yang lebih besar dari sebelumnya pada siklus berikutnya. Namun, jika tabungan energinya sudah melimpah ruah, barulah keajaiban itu terjadi. Kuncup bunga raksasa mulai muncul dari tanah. Proses kemunculan bunga ini adalah momen langka yang tidak tentu waktunya, bisa 3 tahun sekali, atau bahkan puluhan tahun sekali tergantung kondisi tanah dan iklim. Tragisnya, masa mekar bunga yang megah ini sangatlah singkat, hanya bertahan sekitar 2-3 hari saja sebelum akhirnya layu dan ambruk. Bayangkan perjuangan mengumpulkan energi bertahun-tahun hanya demi tampil cantik selama 48 jam, sungguh sebuah dedikasi totalitas tanpa batas. Setelah layu, jika penyerbukan berhasil, akan tumbuh buah-buah berwarna merah terang yang menjadi cikal bakal generasi baru. Ketidaktentuan kapan dia akan mekar inilah yang membuat setiap peristiwa mekarnya bunga bangkai selalu jadi berita heboh di seluruh dunia. Para ahli botani di kebun raya seringkali harus begadang menjaga tanaman ini saat tanda-tanda mekar muncul, takut melewatkan momen puncak yang super singkat itu. Siklus hidup yang dramatis ini mengajarkan kita tentang arti persiapan matang demi sebuah momentum besar dalam hidup. Mari kita bedah struktur fisik tanaman ini yang ukurannya seringkali membuat manusia terlihat seperti kerdil di sampingnya. Bagian yang paling mencolok tentu saja adalah tongkol kuning menjulang di tengah yang disebut spadis, tingginya bisa mencapai lebih dari 3 meter. Spadis ini berfungsi sebagai menara pemancar aroma sekaligus tempat di mana bunga-bunga jantan dan betina bersembunyi di bagian pangkal bawahnya yang tertutup. Di sekeliling spadis, terdapat seludang atau spathe yang berwarna merah hati atau ungu gelap di bagian dalam dan hijau di bagian luar.
Seludang ini bertekstur kasar berlipat-lipat seperti kain beludru tebal yang memberikan kesan mewah dan misterius. Warna merah daging pada seludang ini juga bukan tanpa alasan, itu adalah manipulasi visual agar terlihat seperti daging segar bagi para serangga pemakan bangkai. Jauh di dalam tanah, terdapat mesin utama kehidupan tanaman ini, yaitu umbi atau korm yang ukurannya bisa sebesar ban truk. Umbi bunga bangkai bisa mencapai berat lebih dari 100 kg, menjadikannya salah satu organ cadangan makanan tumbuhan terbesar di dunia. Umbi inilah yang menjadi nyawa cadangan saat tanaman mengalami masa sulit atau kemarau panjang di habitat aslinya. Di bagian paling bawah tongkol, tersembunyi di balik seludang, terdapat ribuan bunga kecil yang sebenarnya adalah bunga sejati dari tanaman ini. Bunga betina terletak di bagian paling bawah dan bunga jantan di bagian atasnya, tersusun rapi mengelilingi batang utama. Mekanisme pematangannya diatur sedemikian rupa agar bunga betina matang lebih dulu daripada bunga jantan untuk mencegah penyerbukan sendiri. Setelah masa mekar selesai dan seludang layu, bagian tongkol bawah akan membesar dan dipenuhi ratusan buah buni berwarna oranye hingga merah terang. Buah-buah ini sangat menarik bagi burung rangkong yang kemudian akan memakannya dan menyebarkan bijinya ke seluruh penjuru hutan melalui kotoran. Jadi, meskipun baunya busuk saat berbunga, dia tetap memberikan buah yang cantik dan bergizi bagi hewan lain di akhir siklusnya. Tanaman spektakuler ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani berkebangsaan Italia bernama Odoardo Beccari pada tahun 1878 di Kepulauan Sumatera. Beccari sangat takjub saat menemukan tanaman raksasa ini di kawasan hutan hujan tropis di daerah Kepahiang, Bengkulu. Penemuan ini langsung menggemparkan dunia botani Eropa. Seolah-olah mereka baru saja menemukan dinosaurus yang masih hidup dalam bentuk tanaman. Beccari kemudian mengirimkan biji dan umbi tanaman ini ke kebun raya di Florence, Italia, dan juga ke Kew Gardens di Inggris untuk diteliti lebih lanjut. Ketika pertama kali mekar di Kew Gardens pada tahun 1889, masyarakat London berbondong-bondong datang karena tidak percaya ada bunga sebesar itu. Sejak saat itu, bunga bangkai menjadi selebriti dunia tanaman yang selalu dinanti kehadirannya di berbagai kebun raya internasional. Habitat asli bunga bangkai sangat spesifik, dia hanya mau tumbuh di hutan hujan dataran rendah hingga menengah di Pulau Sumatera, Indonesia. Dia menyukai tanah yang berkapur, lembab, dan ternongi oleh pohon-pohon besar yang melindunginya dari sinar matahari langsung yang terlalu terik. Lereng-lereng bukit yang curam sering menjadi tempat favoritnya tumbuh, mungkin agar air tidak menggenang yang bisa membusukkan umbinya. Sayangnya, habitat aslinya kini terus menyusut akibat pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan pertanian yang masif di Sumatera. Hutan-hutan primer tempat mereka bernaung dibabat habis, memaksa populasi liar tanaman ini semakin terdesak ke area-area yang sulit dijangkau manusia. Perubahan mikroklimat akibat hilangnya tutupan hutan juga sangat berpengaruh pada kemampuan mereka untuk berbunga dan beregenerasi. Meskipun statusnya endemik Sumatera, kini bunga bangkai sudah berhasil dikonservasi di berbagai belahan dunia berkat kemajuan teknologi botani. Namun, melihatnya tumbuh liar di habitat aslinya di hutan Sumatera tetap memberikan sensasi magis yang tidak bisa digantikan oleh rumah kaca manapun. Sumatera patut bangga menjadi satu-satunya rumah asli bagi sang raksasa yang aromanya melegenda ini. Saat ini, bunga bangkai masuk dalam kategori endangered atau terancam punah dalam daftar merah IUCN, sebuah peringatan keras bagi kita semua. Populasinya di alam liar diperkirakan tinggal beberapa ribu individu saja dan terus menurun setiap tahunnya. Ancaman terbesar bukan hanya hilangnya hutan, tapi juga pencurian umbi oleh kolektor ilegal yang tergiur harga mahal di pasar gelap tanaman hias. Peran kebun raya seperti di Bogor dan Cibodas sangatlah vital sebagai benteng terakhir pelestarian tanaman ini di luar habitat aslinya, ex situ.
Para peneliti Indonesia terus mengembangkan teknik perbanyakan, baik melalui biji maupun kultur jaringan, untuk memperbanyak jumlah bibit yang siap tanam. Keberhasilan memekarkan bunga bangkai di luar habitatnya adalah prestasi yang menunjukkan bahwa manusia bisa membantu alam jika mau berusaha keras. Setiap kali ada bunga bangkai yang mekar, baik di Kebun Raya Bogor maupun di hutan Bengkulu, lokasi tersebut mendadak jadi destinasi wisata dadakan yang viral. Ribuan orang rela antre berjam-jam hanya untuk berfoto dan mencium aroma busuknya sejenak, membuktikan daya tarik wisata yang luar biasa. Fenomena ini sebenarnya bagus untuk meningkatkan kesadaran publik, asalkan pengunjung diedukasi untuk tidak menyentuh atau merusak tanaman yang sedang rapuh itu. Pemerintah daerah di Sumatera kini mulai menjadikan bunga bangkai sebagai ikon pariwisata daerah, membangun taman konservasi khusus untuk menarik wisatawan. Langkah ini harus didukung dengan regulasi yang ketat agar wisata alam tidak justru mengganggu ekosistem tempat bunga ini tumbuh. Menjadikan bunga bangkai sebagai aset wisata yang berkelanjutan bisa memberikan insentif ekonomi bagi warga lokal untuk ikut menjaganya daripada menebang hutan. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya merasa memiliki dan bangga karena tanaman ajaib ini adalah harta karun asli Nusantara. Jangan sampai anak cucu kita nanti hanya bisa melihat bunga bangkai dari foto atau video YouTube, karena spesiesnya sudah punah di alam liar. Melestarikan bunga bangkai berarti juga melestarikan hutan Sumatera dan segala kehidupan yang bergantung padanya.